Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang algoritma Kamis. Oke, langsung saja saya buka filenya. Nah, algoritma Kamis dalam video ini saya mencoba untuk mengimplementasikan dari untuk pengklasteran mahasiswa pelamar beasiswa. Nah, jadi data yang saya ambil ini saya merujuk pada salah satu artikel jurnal ya, ini dia. Nah, ini salah satu referensinya. Nah, kemudian di sini algoritma Kamis adalah algoritma yang mempartisi data ke dalam klaster-klaster sehingga data yang memiliki kemiripan berada pada satu klaster yang sama dan data yang memiliki ketidaksamaan berada pada klaster yang sama. Nah, jadi di algoritma ini nanti kita membedakan antara data satu dan data yang lainnya, yaitu dengan klaster-klaster itu tadi. Jadi nanti bisa memperoleh data yang diinginkan. Nah, beasiswa sendiri adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk memenuhi kewajiban selama masa studi. Tujuan diberikannya beasiswa adalah yang ada 3. Yang pertama, meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler, serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain. Yang kedua, mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Nah, langsung aja ke pembahasan. Nah, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh sebanyak 36 mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Nah, kemudian data ini akan dipilah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Kriteria itu yaitu adalah NPM, IPK, jumlah SKS yang sudah diambil, jumlah pendapatan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Nah, dari data yang berhasil dikumpulkan, terdapat beberapa missing value pada kriteria penghasilan orang tua. Kemudian missing value ini akan diisi dengan menggunakan teknik mean imputation atau diisi dengan rata-rata dari kriteria penghasilan orang tua. Nah, di sini ada rumusnya. Jumlah X sama dengan jumlah orang tua, jumlah total atribut penghasilan orang tua dibagi jumlah data. Nah, jumlahnya adalah 622 sekian dibagi 36 sesuai dengan jumlah data 36 mahasiswa tadi. Nah, dibagi ini hasilnya ini. Nah, jadi nilai rata-rata penghasilan orang tua adalah sebesar Rp1.728.025. Nah, pengkategorian kriteria penghasilan orang tua dibagi dengan jumlah tanggungan orang tua. Nah, dalam penilaian disingkat menjadi JP. Jadi JP itu adalah kriteria penghasilan orang tua dibagi dengan jumlah tanggungan orang tua. Dan pengkategorian kriteria SKS dengan cara menilai standar deviasi dan mean di masing-masing kriteria, kemudian dikategorikan berdasarkan tabel 1. Nah, ini tabel 1 pengkategorian JP. Nah, kategorinya ada 4 ya. Kategori 4. Nah, ini kualifikasinya menggunakan ini. Kemudian kodifikasinya 4 sekian. Nah, setelah dihitung maka diketahui min GPX 1 juta sekian. Kemudian standar deviasinya 700.000. Nah, ini kategori 1 sampai 4. Nah, kategori 4 itu JP kurang dari sama dengan 319.000 sekian rupiah sampai kategori 1. Nah, yang tabel 1 adalah pengkategorian JP. Kemudian tabel 2 pengkategorian SKS. Pengkategorian SKS ada 5 kategori. Nah, ini kualifikasinya, kemudian kodifikasinya 5. Setelah melakukan penghitungan maka diketahui min SKS-nya 75,78. Standar deviasinya 18. Nah, ini kategorinya. Kemudian dilakukan setelah melakukan pengkategorian terhadap atribut SKS dan JP atau penghasilan orang tua dibagi jumlah tanggungan orang tua, kemudian dibuat dataset dengan nama dataset kodifikasi sebagian. Dan untuk membuat dataset tersebut
atau dataset kodifikasi keseluruhan untuk atribut IPK dikategorikan berdasarkan aturan pengambilan jumlah SKS berdasarkan IPK. Nah, ini untuk tabel 3 aturan pengambilan SKS berdasarkan IPK. Nah, jadi jumlah SKS 24, 21, 18, 15, 12. Nah, rentang IPK-nya sekian. Nah, jadi di kategori 1 jika mempunyai IPK 3 sampai 4 dia bisa mengambil 24 KS. Tapi di kategori 2 itu rentang IPK-nya 2,5 sampai 2,9 itu hanya bisa mengambil 21 SKS. Nah, ini untuk rentang pengambilan IKS berdasarkan IPK-nya. Kemudian penilaian itu dilakukan dengan 3 jenis dataset. Dataset yang pertama adalah kodifikasi sebagian, kemudian kedua kodifikasi keseluruhan, dan yang ketiga dataset data asli atau atribut yang tidak dikategorikan. Nah, selanjutnya kita langsung ke pemodelan dengan algoritma Camille. Dataset yang pertama, dataset kodifikasi sebagian. Nah, sentroid akhir yang dihasilkan yakni sebagai berikut. Nah, ini untuk hasilnya sudah diolah, dan ada 3 klaster. Klaster 1, 2, 3 IPK-nya sekian, SKS-nya ini, dan JP atau ini. JP adalah tadi ya, penghasilan orang tua dibagi jumlah tanggungan orang tua. Nah, yang ketiga adalah dataset kodifikasi keseluruhan. Setelah dihitung mendapatkan 3 klaster. Nah, beda ya dari yang pertama dataset kodifikasi sebagian dan kodifikasi keseluruhan. Ini hasilnya. Kemudian yang ketiga dataset asli, sentroid akhir yang dihasilkan yakni sebagai berikut. Nah, ini dataset yang ketiga yaitu dataset asli atau yang tidak dikategorikan. Nah, hasilnya beda yang dari tabel 4, 5, dan 6. Nah, dalam klasifikasi penerapan algoritma kami dalam pengklasteran mahasiswa pelamar beasiswa tersebut dihasilkan 3 dataset sebagai berikut, yaitu yang pertama dataset sentroid kodifikasi sebagian. Nah, ini IPK-nya sekian, SKS-nya sekian, ini jumlah keseluruhan. Kemudian dataset keseluruhan, IPK-nya sekian, SKS-nya sekian, dan JP-nya sekian. Nah, kemudian data asli ini belum dikategorikan, menghasilkan dataset berikut, IPK-nya 3 dan seterusnya. Nah, mungkin itu cukup sekian dari saya. Saya merujuk pada jurnal ini. Jadi ini datanya saya tidak mencari sendiri, tapi merujuk pada itu, dan saya mencoba untuk menjelaskannya. Oke. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak enak. Untuk referensi saya cantumkan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.